Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ati Zakiatul Latifah dari kelompok Binary Sestri. Saya dari kelas 2 Informatika A, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah, di sini saya membuat video menjelaskan tentang binary sestri atau BST untuk memenuhi tugas. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu yang sekelompok dengan saya ada Bayu Chandra, selanjutnya ada Cedric. Nah, di sini saya akan mengawali untuk menjelaskan tentang binary sestri atau BST. Nah, di sini apa itu binary sestri atau BST? Binary sestri adalah struktur data berbentuk pohon biner yang tersusun dari node-node. Setiap node-nya itu menyimpan satu kunci, atau yang dimaksud kunci ini atau data gitu ya, dan memiliki maksimal 2 anak, yaitu ke kiri dan ke kanan. Jadi BST atau binary sestri ini dirancang khusus untuk mempercepat operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dengan memanfaatkan hubungan terurut antara node. Nah, jadi node dan node yang lainnya itu terurut gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan node, root, dan leaf? Nah, node adalah elemen dasar yang menyimpan kunci key atau yang dimaksud kunci ini data ya, dan referensi ke anak kiri dan kanan. Jadi node-nya ini referensi bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Lalu apa itu root atau akar ya? Root ini adalah node paling atas dari pohon. Semua operasi dimulai dari sini. Nah, jadi akar ini seperti padahalnya di pohon ya. Pohon akan tumbuh mulai dari akarnya dulu kan, lalu tumbuh ke atas. Nah, jadi root ini adalah node paling atas dari pohon gitu. Jadi intinya. Nah, selanjutnya ada daun atau leaf. Leaf ini adalah node tanpa anak, tempat data baru biasanya disisipkan. Nah, ini daun. Kalau pada pohon leaf itu pada daun. Nah, selanjutnya ada properti kunci dalam BST. Properti inti BST yaitu menentukan keteraturan pohon dan memastikan operasi dapat dilakukan secara efisien. Nah, di sini ada subpohon kiri, subpohon kanan, rekursif, dan duplikat. Nah, subpohon kiri ini properti kunci subpohon kiri ya. Ini semua kunci atau semua data di subpohon kiri ini harus lebih kecil dari data atau kunci node induk. Nah, subpohon kanan, semua kunci di subpohon kanan harus lebih besar dari kunci node induk. Jadi, jika datanya itu lebih kecil, maka dia akan disimpan di subpohon kiri. Selanjutnya, namun jika datanya itu lebih besar, maka dia akan tersimpan di subpohon kanan. Nah, selanjutnya ada rekursif. Nah, setiap subpohon kiri dan kanan juga harus memenuhi properti BST. Nah, duplikat. Nah, duplikat ini umumnya tidak diperbolehkan. Jika diperlukan, gunakan aturan konsisten. Miss duplikat ke kanan atau simpan daftar atau penanganan khusus. Properti ini membuat BST menjadi struktur yang terurut secara lokal pada setiap level, memungkinkan pencarian biner yang mirip dengan binary search pada array. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya Bayu Chandra Setiawan dengan NIM 254 1110 60 10 10.
Oke, kita lanjut. Visualisasi properti pada binary search tree. Visualisasi dapat membantu untuk memahami bagaimana properti BST mempengaruhi posisi node saat penyisipan, penghapusan, dan pencarian. Adapun ada tools yang dapat digunakan untuk melihat perpindahan posisi node secara real time, yaitu bisa dengan menggunakan aplikasi bernama ataupun tools bernama Visual Go untuk melihat langkah demi langkah perbandingan dengan akar, perpindahan ke sub pohon kiri ataupun kanan, dan pengaturan ulang saat penghapusannya. Pada pencarian, highlight perbandingan kunci pada setiap langkah untuk memperlihatkan jalur traversalnya. Lalu pada penyisipan, ikuti jalur sampai menemukan posisi daun yang cocok. Lalu tambahkan node baru di belakangnya. Lalu ada penghapusan, tampilkan ketiga kasus penghapusan. Ada penghapusan daun atau left, penghapusan pada satu anak ataupun pada dua anak. Ganti dengan in order successor. Jadi dua anak misal yang dihapus adalah root-nya. Jadi kita sebelum menghapus root, kita harus menyiapkan nilai ataupun suatu data yang akan menjadi pengganti dari root tersebut. Dan itu biasanya disebut dengan successor. Kalau di in order successor, berarti suksesornya adalah nilai terkecil yang berada di node kanan atau child right child. Nah, nilai terkecil itu yang akan naik menjadi root ketika root nanti akan dihapus. Ya, selanjutnya ada operasi pencarian ataupun search. Algoritma pencarian pada binary search tree mengikuti aturan perbandingan berulang dari akar. Jadi, mulai dari root ataupun akar, jika kunci ataupun nilai yang kita cari atau key itu sama dengan root, maka berhasil, return node. Lalu, jika key ataupun nilai yang kita cari itu lebih kecil daripada root, maka kita akan lanjut ke anak kiri. Tapi jika lebih besar, maka akan lanjut ke anak kanan. Dan setelah di anak kiri ataupun berada di anak kanan, maka akan terus melakukan traversal hingga menemukan key yang dituju atau hingga key sama. Ulangi sampai node ditemukan atau pointer menjadi 0, tidak ditemukan. Dan pada implementasi pencarian ini, biasanya ataupun hampir setiap kali menggunakan prinsip rekursif ataupun iteratif. Rekursif berarti memanggil dirinya sendiri hingga node itu ditemukan, atau iteratif berarti perulangan. Terus melakukan pencarian hingga node itu ditemukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Cedrikan Putra Wijaya akan melanjutkan materi berikut. Ada operasi penyisipan atau insert. Langkah penyisipan yang pertama, mulai dari akar, bandingkan kunci baru dengan node saat ini. Yang kedua, jika lebih kecil, pergi ke anak kiri. Jika kosong, sisipkan di situ. Yang ketiga, jika lebih besar, pergi ke anak kanan. Jika kosong, sisipkan di situ. Lalu yang terakhir, jika duplikat tidak diizinkan, batalkan atau terapkan aturan duplikat tertentu. Setelah penyisipan, properti BST tetap terjaga karena kunci ditempatkan sesuai aturan perbandingan. Namun, keseimbangan tidak otomatis terjaga. Penyisipan berurutan dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Lalu, operasi penghapusan atau delete. 3 kasus utama pada penghapusan BST. Yang pertama ada node down. Langsung hapus, cukup redirect pointer orang tua ke 0. Kedua, node dengan satu anak. Gantikan node dengan anaknya atau promote child. Yang ketiga, node dengan 2 anak. Temukan in order successor atau minimum pada subpohon kanan, atau in order prosedur predecessor atau maksimum pada subpohon kiri.
Salin nilainya ke node yang dihapus, lalu hapus suksesor, yang pasti punya paling satu anak. Contoh langkah, menghapus 15 dari pohon. Jika 15 memiliki 2 anak, cari suksesor. Minimal 17. Salin 17, lalu 15, lalu hapus node 17. Proses ini menjaga urutan air order atau sifat BST. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang potongan codingan untuk menampilkan seluruh isi dari list. Di sini saya Atiza Kiatul Latifah, NIM 25411060101. Nah, di sini ada potongan codingan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan baris pertama terlebih dahulu. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menampilkan seluruh isi dari list. Nah, kenapa di barisan pertama ini ada kata tem? Kita menambahkan variabel atau pointer yang bernama tem, karena tidak boleh langsung menggunakan hit 1 ini untuk berpindah-pindah node, karena hit 1 adalah penunjuk utama awal list. Maka kita membuat pointer baru bernama tem untuk menampilkan data. Nah, operasi pertama ini kita membuat pointer tem. Nah, ini guys, tem ini yang awalnya menunjuk ke node pertama dari list 1. Jadi, sekarang tem dan hit 1 menunjuk ke alamat node yang sama. Jadi, tem ini berada di node bagian pertama, di hit pertama. Jika ada misal di node 1, node 2, node 3 baru 0. Nah, tem ini berada di node pertama. Nah, selanjutnya di barisan kedua ini kita melakukan perulangan atau looping. Nah, loopingnya ini kita memakai while, bukan memakai for. Nah, kita bisa melakukan perulangan jika temnya tidak mencapai atau belum mencapai 0. Nah, maka kita bisa melakukan perulangan. Nah, mekanisme perulangannya ini, di sini perulangan ini akan terus berjalan selama tem belum bernilai 0 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, definisi 0 itu apa? Nah, 0 ini dalam linked list, 0 menandakan akhir dari list atau akhir dari node. Jadi, selama masih ada node yang bisa diakses, perulangan akan terus dilakukan. Nah, makanya maksudnya itu secara singkatnya atau intinya, kita bisa melakukan perulangan jika temnya belum mencapai 0. Nah, lanjut pada baris ini yang ketiga dan keempat. Ini adalah eksekusi datanya. Nah, jika while tadi ya perulangan temnya belum mencapai 0, maka kita print atau tampilkan datanya. Nah, eksekusinya seperti ini. Nah, tem ini mempunyai data. Ini node pertama, node A. Temnya berada pada node A. Print tem sama dengan data. Mengambil isi data dari node tersebut lalu menampilkan ke layar. Setelah ditampilkan, kita harus berpindah. Nah, perpindahan ini kodenya. Tem sama dengan tem di next. Nah, ini pergerakan pointer atau pergerakan tadi temnya. Nah, node A. Setelah node A ini node A sudah ditampilkan datanya. Maka temnya berpindah ke node B. Nah, membantu pointer tem bergerak ke node selanjutnya. Tem kini meninggalkan node sebelumnya dan mengunci node berikutnya. Nah, lalu temnya berpindah ke node B. Contohnya seperti ini. Nah, print tem data. Ambil isi data dari node yang sedang ditunjuk tem, lalu tampilkan ke layar. Contohnya, temnya ini berada pada node pertama. Misal, node pertamanya yaitu 10. Nah, maka karena temnya berada di 10, kita print tem data, maka akan menampilkan 10. Karena
Temnya itu tadi berada di 10, maka pada saat kita print akan menampilkan 10. Nah, lalu setelah menampilkan 10, tem sama dengan tem next. Setelah data ditampilkan, tem harus pindah ke node berikutnya. Misalnya, jadi tem ada di 10. Nah, tadi temnya berada di 10. Setelah di temnya di next, maka tem pindah ke 20. Nah, setelah 20 nih, kita melakukan perulangan kembali. Print tem data. Nah, tadi temnya sudah pindah ke 20. Maka print tem data akan menampilkan 20. Terus melakukan perulangan sampai temnya berada di 0. Nolnya itu misal setelah 30. Maka pada intinya untuk menampilkan data itu ini, baca data, pindah, baca data, pindah, lalu selesai. Nah, begitu guys. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini adalah codingan atau kode ya. Kode implementasi dari binary search tree. Nah, di sini saya Atizakiatul Latifah akan sedikit menjelaskan tentang per line pada kode yang sudah kelompok saya buat ini. Nah, di sini binary search tree ini kan sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa kita node dengan node itu saling terhubung sehingga seperti membuat pohon biner. Bentuknya itu seperti pohon biner. Nah, di sini kita include IOStream dulu, yaitu membuat library untuk fungsinya itu untuk input dan output pada cout dan cin. Nah, selanjutnya ada using namespace std. Nah, kita menulis ini agar tidak mengetik ulang std ini secara berulang pada cout dan cin. Nah, selanjutnya ada struktur node. Nah, kita membuat function yaitu struct node. Nah, di sini struktur ini untuk membuat node. Nah, di dalamnya itu ada variabel integer data untuk menyimpan nilai data. Lalu selanjutnya kita membuat pointer ke kiri dan pointer ke kanan. Karena pada binary search tree ini kita jika data yang diinput itu lebih kecil, maka data tersebut masuk ke node kiri. Nah, makanya kita membuat pointer agar si pointer ini memasukkan datanya ke kiri. Nah, selanjutnya kita membuat node right. Nah, atau pointer menuju ke anak kanan. Karena jika nilai datanya itu lebih besar, maka dia akan masuk ke kanan, ke anak kanan. Nah, selanjutnya ada function lagi, kita membuat function node new node. Nah, di sini kita membuat node baru di memori. Nah, di sini node baru atau sama dengan new node baru data mengisi data ke node. Nah, di sini kita akan mengisi data ke node karena kita itu di sini kita memeriksa terlebih dahulu apakah node sudah pernah terisi atau belum. Jika node-nya kosong, maka ini baru left null. Data anak kiri kita cek dulu di next masih kosong. Nah, kalau baru right null sama dengan null, berarti data anak kanan dari next itu masih kosong, berarti node-nya itu masih kosong. Nah, jika sudah kosong baru kita return, baru mengembalikan alamat node ke return. Nah, selanjutnya ada function insert node. Nah, di sini kita akan menginsert atau menginput data di node
Ini. Nah, ini caranya. Ini atau ini codingannya ya. Ini kodenya. Nah, di sini ada not insert, not root integer data. Nah, kita mengecek terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu apakah node-nya kosong atau tidak. Nah, di sini if root sama dengan 0, berarti jika node-nya atau root-nya kosong, maka new node data, kita membuat node baru sebagai root karena node-nya kosong, jadi belum ada root gitu, mengembalikan nilai ke node baru. Nah, selanjutnya if data root data. Nah, jika data lebih kecil dari root, nah ini jika rootnya sudah ada, kita menginput nilai lagi. Nah, pada saat kita menginput, kan root tadi yang pertama ya, kita misal masukkan rootnya itu 20. Nah, jika sudah ada root, kita mau input lagi nih, berarti kita memakai yang ini, if data root data. Nah, berarti maksudnya ini jika datanya lebih kecil dari rootnya tadi kan 20, kita masukkan datanya kemana? Ke left atau ke kiri, insert root left data. Nah, rekursif, kita itu datanya itu masuk secara rekursif, memanggil diri sendiri ke kiri. Jadi jika kita misal memasukkannya itu 15, nah 15 ini kan datanya lebih kecil dari root karena rootnya tadi 20, maka masuknya ke kiri. Nah, tetapi else, if jika datanya lebih besar dari root tadi 20 ya contohnya, masuk data rekursif, memanggil diri sendiri ke kanan. Nah, jika tadi ya misal kita inputnya bukan 15 tapi 25. Nah, jika kita memasukkannya 25, maka dia masuknya ke root right. Dari root kita masuknya ke right, ke kanan. Insert root ke kanan, masukkan data. Nah, ini jika datanya itu lebih besar dari root ya, nilai root, maka dia akan masuk ke kanan. Nah, lalu jika sudah sampai 0, maka dia akan mengembalikan nilai ke root. Nah, ini adalah function insert node ya guys. Jadi kita memeriksa terlebih dahulu apakah node-nya kosong. Jika node-nya kosong, kita memasukkan data untuk dijadikan root. Nah, selanjutnya jika sudah ada root, nilai root, maka kita masukkan data lagi. Nah, nanti diidentifikasi oleh kode ini apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia masuk ke kanan, kalau nilainya lebih kecil berarti masuknya ke root kiri, ke node kiri. Baik, selanjutnya codingan function search data ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya Bayu Sandra Setiawan dengan NIM 2541110601010. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 fungsi selanjutnya, yaitu ada fungsi search data, ada fungsi traversal yaitu traversal in order dan juga traversal pre-order. Untuk fungsi yang pertama yaitu di sini ada fungsi dari search data. Jadi kemudian terdapat fungsi search data ini. Fungsi ini digunakan untuk mencari apakah suatu data terdapat di dalam BST atau tidak. Jadi kita akan mencari data tersebut ada di dalam binary search tree ataupun tidak. Yang pertama di sini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Oh ya, untuk di sini ada 2 parameter, yaitu ada root dan juga nilai data yang akan dicari. Di sini dicek terlebih dahulu if root sama dengan 0. Jika root kosong berarti data tidak ditemukan,
dan return false, maka kembali ke nilai false ataupun berarti program akan terhenti. Lalu jika data ditemukan, if nilai sama dengan root data, return true, kembali ke nilai true. Artinya jika nilai yang kita cari itu adalah root dari data tersebut sama dengan root, maka kembalikan nilainya ke true. Lalu selanjutnya, jika nilai lebih kecil dari root, cari ke kiri. If nilai lebih kecil dari root, maka return sort root left nilai. Rekursif ke kiri, artinya rekursif itu artinya adalah mengeksekusi diri sendiri atau memanggil diri sendiri. Misal di sini 20 dan rootnya adalah 50. 20 lebih kecil daripada 50, maka akan rekursif ke kiri, artinya akan mencari data ke arah kiri, ke arah child yang kiri. Jika tidak atau else, jika lebih besar, maka cari ke kanan. Misal di sini adalah 60 dan rootnya adalah 50, maka program akan rekursif ke kanan, akan mencari data tersebut ke arah kanan hingga data tersebut ditemukan. Oke, selanjutnya ada fungsi traversal in order. Pada fungsi traversal in order ini, program mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu. Jadi dicek terlebih dahulu. Jika if root tidak sama dengan 0, artinya jika tree itu tidak kosong, maka in order. Di sini traversal akan dimulai dari kiri, not kiri, lalu mengunjungi root dan ke kanan. Jadi urutannya itu adalah dari kiri ke root, lalu baru ke kanan. Untuk yang kedua yaitu traversal pre-order. Program mengunjungi root terlebih dahulu, lalu subtree kiri, kemudian subtree kanan. Traversal ini sering digunakan untuk menyalin atau membangun ulang tree. Jadi jika root tidak sama dengan 0, artinya tree itu ada isinya, maka traversal akan dimulai dari root. Dari root terlebih dahulu, mengunjungi root terlebih dahulu, setelah itu akan mengunjungi ke kiri, ke node kiri, di arah kiri. Setelah kiri, baru ke arah kanan. Dan sebagai informasi tambahan juga, pada BST atau binary search tree ini, pada traversal in order akan selalu menampilkan nilai dari terkecil ke terbesar. Karena di sini mulainya adalah dari kiri ke root dan ke kanan, yang dimana setiap nilai di kiri lebih kecil daripada root dan root lebih kecil daripada nilai yang ada di kanan. Untuk program selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama dulu apa ini dulu? Nah, ini dulu deh. Perkenalkan, nama saya Cedrikan Putra Wijaya. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi berikut. Nah, materi yang akan saya jelaskan adalah post order. Di sini ada baris void post order dalam kurung not bintang root. Pada baris ini dibuat fungsi bernama post order yang menerima parameter root. Parameter ini digunakan sebagai titik awal untuk menelusuri binary search tree. Lalu di baris berikutnya ada if dalam kurung root tanda seru sama dengan 0. Nah, baris ini digunakan untuk mengecek apakah node masih ada atau tidak. Jika root bernilai 0, berarti tidak ada node yang dapat diproses sehingga fungsi akan berhenti. Di baris berikutnya ada post order root tanda panah left.
Baris ini memanggil fungsi post order kembali secara rekursif untuk mengunjungi seluruh node yang berada di subtree kiri terlebih dahulu. Lalu baris berikutnya ada post order root tanda panah right. Setelah subtree kiri, program melanjutkan ke subtree kanan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan rekursi. Untuk baris selanjutnya ada code root tanda panah data. Baris ini menampilkan nilai node saat ini. Karena perintah ini diletakkan setelah pemrosesan subtree kiri dan kanan, maka urutan traversal yang dihasilkan adalah kiri ke kanan, habis itu root, atau yang disebut post order traversal. Lalu kesimpulan post order. Fungsi post order bekerja dengan cara mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu, kemudian subtree kanan, dan terakhir menampilkan nilai root. Oleh karena itu, urutan traversalnya adalah left, right, dan root. Lalu untuk materi selanjutnya ada max nilai. Di baris pertama ada node bintang max nilai dalam kurung node bintang root. Baris ini membuat fungsi bernama max nilai yang bertugas mencari node dengan nilai terbesar pada binary search tree. Fungsi mengembalikan tipe data node, yaitu alamat node yang ditemukan. Lalu, pada baris berikutnya ada node bintang current sama dengan root. Variabel current digunakan sebagai penunjuk sementara. Awalnya, current diarahkan ke root sebagai titik awal pencarian. Untuk baris berikutnya ada while dalam kurung current double n current tanda panah right tanda seru sama dengan 0. Perolangan ini akan terus berjalan selama node saat ini masih ada dan masih memiliki anak di sebelah kanan. Pada binary search tree, nilai yang lebih besar selalu berada di sebelah kanan, sehingga pencarian nilai terbesar dilakukan dengan terus bergerak ke kanan. Lalu pada baris di bawahnya ada current sama dengan current tanda panah right. Baris ini memindahkan posisi current ke node kanan berikutnya. Proses ini dilakukan berulang kali sampai mencapai node paling kanan. Lalu ada return current. Baris ini mengembalikan alamat node yang berisi nilai terbesar kepada pemanggil fungsi. Kesimpulan max nilai. Fungsi max nilai itu mencari nilai terbesar dengan cara menelusuri node ke arah kanan terus menerus hingga mencapai node paling kanan. Karena sifat binary search tree menempatkan nilai terbesar di posisi paling kanan. Node terakhir yang ditemukan merupakan node dengan nilai maksimum pada tree. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bayu Chandra Setiawan dengan NIM 2541110601010. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi delete node, yaitu untuk menghapus node. Lalu ada fungsi untuk menghitung jumlah node, yang ini untuk menghitung jumlah node, dan untuk menghitung tinggi dari tree. Untuk menghitung tinggi dari tree-nya ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi delete ini. Di fungsi delete ini terdapat dua parameter, yaitu adalah root-nya dan juga nilainya, atau nilai yang akan dihapus. Jadi ketika kita memasukkan nilai, maka akan dicek terlebih dahulu apakah root sama dengan 0 atau tidak. Jika root sama dengan 0 berarti tree itu kosong, maka return root, kembalikan nilai ke root. Selanjutnya masuk ke sini. Oke, jadi saya akan di sini saya sudah membuat tree dari ini. Jadi seperti ini. Semisal
contoh, saya akan menghapus not 20. Saya akan menghapus not 20. Ketika cek di sini, berarti root tidak 0, maka bisa berlanjut lagi. Lalu ke sini, kita cek lebih dahulu. 20 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 50. Ini untuk menentukan arah kemana nanti fungsi ini akan berjalan. Ketika lebih kecil daripada 50, berarti angka 20 ini, data 20 ini ada di sebelah kiri. Kalau lebih besar daripada 50, berarti angka itu atau data itu ada di sebelah kanan. Oke, jadi di sini 20 lebih kecil daripada 50. Oke, lebih kecil daripada 50 berarti ini yang dijalankan. Fungsi ini yang dijalankan. Setelah itu, berarti sekarang root ada di 40. 20 lebih kecil atau tidak daripada 40? Jawabannya iya, lebih kecil daripada 40. Berarti turun lagi ke kiri, yaitu di sini 20. 20 lebih kecil daripada 20 atau tidak? Jawabannya adalah false. Berarti di sini fungsi ini adalah false. Nilai lebih kecil daripada root data, berarti kan tidak, berarti false. Berjalan ke bawah, lanjut ke eksekusi kode selanjutnya, yaitu else if nilai lebih besar daripada root data. Rootnya kan sudah di 20 dan data yang dihapus juga 20. Berarti 20 apakah lebih besar daripada 20? Jawabannya kan tidak, false. Berarti akan masuk ke else. Nah, di else ini fungsi utama yang akan menghapus not tersebut. Jadi selama di sini not tersebut belum terhapus. Kita cek terlebih dahulu. Di sini ada kasus 1, jika tidak punya anak kiri. Artinya jika tree hanya ada anak kanan. Misal tree hanya 50, 70, dan 80. Ketika saya menghapus root 50, maka 70 akan naik ke atas, ke posisi 50. Berarti tree sekarang tinggal 70, 80. Selanjutnya di sini kasus 2, jika tidak punya anak kanan, berarti hanya anak kiri. Misal di sini ada 50, 40, 20. Saya akan menghapus 40. Kalau saya menghapus 40, berarti 20 otomatis akan naik. Dan tree hanya menjadi 50 dan juga 20. Nah, ini kasus yang sedang kita jalankan, yaitu kasus 3, punya 2 anak, kanan, dan kiri. Not, tem, min nilai, root right. Jadi, untuk menghapus ini kita harus mempunyai sukesor. Oke, saya akan bahas terlebih dahulu terkait tadi yang 20. Ketika 20 tadi sama dengan 20, berarti kan 20 sama dengan 20, maka 20 ini akan dihapus. 20 ini akan dihapus dan 30 akan naik. Seperti itu. Jadi ketika 20 dihapus, maka 30 akan naik. Dan untuk yang ketiga ini, ketika contohnya kita menghapus not root utamanya, kita menghapus 50. Kita menghapus 50, berarti root utamanya kan dihapus. Untuk menghapus root utama itu ada syaratnya, yaitu harus ada sukesornya. Jadi sebelum kita menghapus, kita harus menyiapkan gantinya terlebih dahulu. Gantinya itu apa? Gantinya itu adalah nilai terkecil di subtree kanan. Nilai terkecil di subtree kanan apa?
70, 80, 60. Berarti 60. Root data, tem data. Tukar root dengan penggantinya. Jadi 50 ini dihapus, lalu tukar dengan 60. Root right, delete not. Root right, tem data. Jadi hapus sukesor. Jadi ketika nanti 60 sudah naik, maka di sini akan terhapus 60. Jadi rootnya menjadi 60, bukan 50 lagi, karena kita menghapus root. Seperti itu. Return root mengembalikan nilai root. Berlanjut lagi ke hitung fungsi jumlah not. In jumlah not, pointer root. Jadi dicek terlebih dahulu. Ini ada satu parameter, kita masukkan terlebih dahulu rootnya. Lalu dicek, if root sama dengan 0, return 0. Jadi, jika rootnya itu sama dengan 0, artinya kosong, maka program akan berhenti. Jika isi, maka return 1 plus jumlah root left ditambah jumlah root right. Jadi, return 1, jumlah root left di kiri ditambah dengan jumlah root right yang ada di kanan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jumlah not ada 7. Betul ya? Oke. Selanjutnya kita berlanjut ke fungsi tinggi. Ini untuk mengetahui tinggi dari tree tersebut, atau bisa juga dikatakan berapa lapis tree tersebut. Gini, seperti yang tadi, di sini ada parameternya yaitu rootnya. Jadi misal kita root 50, berarti kita akan menghitung tingginya dari 50, dari node 50 sampai yang terakhir. Kalau 40 pun begitu. Dicek terlebih dahulu, if root sama dengan 0, return 0. Jadi ketika rootnya sama dengan 0, berarti kan kosong tree-nya. Maka return 0, false. Artinya program akan berhenti. Jika tidak, in tinggi kiri sama dengan tinggi root left. In tinggi kanan sama dengan tinggi root right. Ini untuk menghitung tinggi subtree kiri. Dan ini untuk menghitung tinggi subtree kanan. Lalu setelah dihitung, kita akan mencari mana yang paling tinggi untuk ditampilkan nanti. If tinggi kiri lebih besar daripada tinggi kanan, artinya yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Maka kode yang akan dijalankan ada yang ini. Return tinggi kiri plus 1. Jika tidak, artinya jika tinggi kanan lebih besar daripada tinggi kiri, maka return tinggi kanan. Programnya dijalankan seperti ini. Jadi kita lihat nih, mana yang lebih tinggi? 1, 2, 3, 4. Kanan hanya ada 3 tingginya, 1, 2, 3. Dan kiri ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang ditampilkan itu adalah yang kiri. Tinggi tree sama dengan 4. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik, kembali lagi bersama saya Bayu Chandra Setiawan dengan NIM 2541110601010. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian utama program, yaitu pada bagian inline, dan di sini adalah output dari program yang sudah kelompok kita buat. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, kita inisialisasi terlebih dahulu. Untuk rootnya itu adalah 0. Artinya kita membuat root kosong terlebih dahulu. Setelah itu, kita insertkan data.
di sini saya insert 7 data. Itu ada 50, 40, 20, 30, 70, 60, dan 80. Setelah itu, kita akan melakukan traversal tree. Yang pertama yaitu dengan traversal in order. In order yaitu adalah bermula dari kiri, lalu ke root, dan ke kanan. Di sini saya sudah buatkan. Ya. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah binary search tree dari data yang telah diinsertkan tadi. Untuk traversal in order, berarti dari kiri ke root lalu ke kanan. Oke. Jadi di sini adalah 20, setelah itu berjalan ke 30, naik ke atas 40, lalu ke root 50, turun ke kiri 60, naik ke atas 70, dan turun ke bawah 80. Selanjutnya adalah fungsi preorder. Preorder yaitu berarti dari root ke kanan lalu ke kiri. Maaf, dari root ke kiri lalu ke kanan. Berarti di sini ada 50 sebagai root, lalu turun ke kiri 40, turun ke kiri lagi 20, dan turun ke right child dari 20 yaitu adalah 30. Setelah itu ke 70, 60, dan 80. Selanjutnya adalah traversal post order. Post order yaitu dari kiri ke kanan baru ke root. Dari kiri terlebih dahulu, dari paling bawah, lalu ke 20, masuk ke 40, ke 60, 80, naik ke 70, dan baru masuk ke 50. Selanjutnya, kita akan mencari sebuah data dengan menggunakan fungsi dari sort. Jadi saya buat terlebih dahulu variabel bantu in cari, masukkan data yang akan dicari. Misal di sini adalah 80. If sort, kita panggil fungsi sort untuk mencari data. Jika data ditemukan, maka kode ini akan dieksekusi. Tetapi jika tidak ditemukan, kode inilah yang akan dieksekusi. Kita akan mencari 80. Apakah ada data 80? Ada. Berarti data ditemukan. Data 80 ditemukan. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah node dengan memanggil fungsi jumlah. Kita lihat, kita bisa hitung bebas, tapi di sini saya akan hitung dari root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah node-nya ada 7. Lalu selanjutnya di sini adalah memanggil fungsi tinggi untuk mencari tahu seberapa tinggi tree ini. Tingginya di sini diketahui adalah 4. Kenapa kok bisa 4? Ya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Tingginya ada 4. Selanjutnya di sini ada fungsi delete tree. Misal di sini kita memanggil fungsi delete node. Kita akan menghapus node 40. Di node 40 dihapus. Node 40 dihapus. Setelah dihapus hanya menjadi 20, 30, 50, 70, 60, dan 80. Kalau node 40 dihapus, otomatis 20 akan naik. 20 akan berada di posisi 40 karena 40 dihapus. Jadi 30, 20, 50, 60, 70, dan 80. Oke, selanjutnya di sini akan ditampilkan lagi traversal in order.
Kenapa menggunakan in order? Seperti yang sudah saya katakan pada saat saya menjelaskan kode program dari in order, bahwa di binary search tree ini atau BST ini, fungsi in order selalu menampilkan atau mempunyai keunggulan, yaitu menampilkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang paling besar. Jadi akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun dipahami. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.